الذي يشمل زين بن عبد الله على المجلس السنة الجليل ورحمه سيدي ومعلم وجوده من مؤسس الفرع صلى الله عليه وسلم من سيد الشيخ من الله الشيخ محمد بن محمد لقد غزل أن الله على درجة الجنة ويرفعنا به بعلوم مسرار ونفاذ وعدد خصوصيته وقراءته الدار الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. ثم قال mari kita mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, petunjuk hingga kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk kita sama-sama menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terhormat kita curahkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga sahabat beliau hingga yaumil qiyamah. Yang menghormati para alim ulama, guru agama, khusus Ustaz Muhammad Hakim yang berhadir di sini. Mudah-mudahan beliau diisikan badan, dipanjangkan umur, diberikan rezeki. Dan mudah-mudahan kita juga duduk di sini juga kita berniat dengan iktikaf di masjid. Kalau itu Allah di masjid, sunat dari Taala sadaqah beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Taala. Jadi kita selama duduk di sini juga kita dapat pahala beriktikaf. Di samping kita berpahala menuntut ilmu dan kita berpahala beriktikaf. Pada zaman ini ada Syekh Ali Jumpah di sini, kita itu berada di zaman fitnah. Jadi mengendalikan fitnah itu apa? Yaitu dengan ilmu agama, dengan menuntut ilmu agama. Karena ada lain lagi jalannya, itu aja. Ada kisah, ada 4 golongan yang hendak masuk surga. Yang 4 golongan ini siapa yang didahulukan? Nah, yang didahulukan itu siapa? Yang pertama adalah orang yang alim, dulu masuk surga. Yang kedua, artinya tak masuk surga nih, orang yang haji mabrur. Yang ketiga, orang yang haji mabrur, orang yang kaya pemurah. Yang keempat, yaitu orang yang mati syahid fisabilillah. Keempat-empat ini masuk surga siapa yang dulu. Nah, lalu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril. Nah, siapa yang cocok berdahulu masuk surga? Lalu ditangani orang yang berhaji mabrur. Karena haji mabrur itu laisa lahu jaza illa jannah. Haji mabrur itu adalah tidak ada balasannya kecuali surga. Tanda-tanda haji mabrur itu apa? Tanda-tandanya inya sesudah berhaji itu bertambah baik. Itu tanda-tandanya ya Pak. Jangan dimunis juga Pak. Sini itu dia datang haji maka banget. Kan malu itu ya. Malu itu ya sholat ada mabrur. Jangan memunis juga. Cuma itu tanda-tandanya aja. Ibadahnya tambah baik, sedekahnya tambah baik,
memberi makan orang, it'amu ta'am, bagus, akhlaknya bagus. Itu tanda-tandanya orang yang mabrur hajinya. Tidak ada balasannya kecuali surga. Haji mabrur berarti itu pada tanda hajinya. Amin ya rabbal alamin. Makanya acaranya haji, mudah-mudahan. Lalu haji ini ditangani oleh Jibril. Haji ikam. Haji itu jadi ikam dapat haji mabrur. Itu karena siapa? Karena ulun berilmu, karena menuntut ilmu. Jadi tahu kayak apa haji mabrur, nah kayak apa syarat haji, nah kayak apa rukun haji, nah kayak apa sunat-sunat haji, tahu ulun. Dari siapa yang tahu? Dari orang yang alim, orang ulama, guru agama yang mengajari. Namanya kayak itu, yang berhak masuk surga berdahulu itu orang yang alim. Tinggi, ulun berhenti, alim mabrur tadi. Sedangkan orang yang alim berdahulu masuk surga. Karena sedih mengajari. Gara-gara sidin, ulun hajinya mabrur. Diajarin, kiai pelajari kayak ini, caranya kayak ini, berbilang kayak ini, pokoknya kayak ini, tawaf kayak ini, sa'i kayak ini, mokok kayak ini, volunteer jumlah apa-apa. Siapa melajari? Nah, ada apa belajar surah? Kaminya kada ada melajari. Lalu orang yang mati syahid. Mati syahid, siapa yang dulu masuk surga? Di antara bapak nih. Kenapa jadi dimasukkan ke dalam surga? Karena ulun berperang lillahi ta'ala. Mati syahid ini terbagi 3 mati syahid. Yang pertama mati syahid dunia. Yang kedua mati syahid akhirat. Yang ketiga mati syahid dunia dan akhirat. Mati syahid dunia ia berperang fisabilillah melawan orang kafir, bukan cabut punya perang, tapi tujuannya itu untuk pamer. Aku dijaga, tujuannya aku memberani. Kayaknya punya kunci, aku bunuh orang itu, hartanya aku mau ambil. Aku mencari orang-orang lebih muda aja, udah ini aku ambil hartanya, kita aku ambil. Itu tujuannya, bukan yang lain. Itu dunia caranya. Mati sini-sini, mati syahid dunia. Karena dimandikan, karena disolatkan, dikubur aja. Itu syahid dunia caranya. Kalau syahid akhirat itu orang yang mati kebakar, itu mati akhirat. Orang yang mati tenggelam, itu ada namanya di WA ini, orang ditemukan mayat di golok. Nah, mati lamas. Iya kan? Orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu itu matinya mati syahid akhirat. Orang yang mati beranak mati syahid akhirat juga. Artinya mati syahid akhirat itu kalau ditanya dalam kubur mati syahid. Ada yang lainnya mati kecelakaan, mati takajud. Adil bermati syahid akhirat menuntut ilmu. Nah, sidin yang ketiga ini orang mati syahid dunia dan akhirat, berperangnya karena meninggikan agama Allah. Allahu Akbar. Karena dari tujuan lain dunia ada untuk semata-mata meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala orang Rasulullah itu berbagi harta ganimah, di ujung sidin harta bagian-bagian
hasil perang. Di sini aku bukan ini aku tuju. Aku tuju itu adalah lillahi ta'ala. Orangnya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ikhlas ini terbagi tiga juga. Yang pertama ikhlas tingkat rendah, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menuntut ilmu pahalanya sama dengan sembahyang 1000 rakaat, banyak pahalanya untuk ilmu. Rajin dia menuntut ilmu, ikhlas juga ini karena upahan, karena pahala. Sembahyang karena pahala. Ikhlasnya karena benar-benar pahala. Berjalan aja selangkah itu oleh Allah SWT, dia pusatkan dosa oleh Allah SWT di rumah ke masjid. Ya puji Tuhan, bangunnya susu karena pahalanya benar. Kenapa? Untuk berjalannya, melangkahnya itu. Ikhlas juanya. Yang kedua, ikhlas itu takut neraka. Kalau bina Allah, lamnya Allah bina Allah masukkan ke neraka, hangus aku. Hilang aku kepnasan otak karena Allah Ta'ala aja. Apa namanya? Karena takut api neraka dan mengharap surga. Aku ini ibadah masuk surga. Itu cuma harapan kami. Dijauhkan Allah daripada neraka. Itu ikhlas dirinya, ikhlas tingkat menengah. Nah, ikhlas yang ketiga ini ikhlas tingkat tinggi, yaitu beribadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Aku beribadah ini terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak masukkannya ke surga kan, hendak masukkannya ke neraka kan, terserah. Aku beribadah karena Allah Ta'ala, terserah Allah. Aku beribadah masukkannya ke neraka, terserah Allah. Masukkannya ke surga, terserah Allah. Nah, itu namanya ikhlas yang tingkat tinggi. Nah, kita yang lagi menimbang-nimbang, kita ini ikhlas namanya mengharap pahala, takut neraka, mengharap surga, atau semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, itu ikhlasnya. Nah, mati syahid ini hendak masuk surga berdahulu daripada ketiga. Ujar malaikat Jibril, jika menjadi mati syahid, tahu mati syahid itu dari mana? Dari guru mau mempelajari memadai. Kalau mati syahid, maka aku semangat untuk perang, maka matilah aku mati syahid. Nah, lamunya kayak itu di Jibril karenanya itu melajari agama, maka yang cocok masuk surga siapa? Yang masuk nama dahulu cocok masuk surga itu ya guru-guruan, nama lagi ulun menjadi syahid. Nah, sedangkan dahulu orang alim. Kemudian yang ketiga, orang yang pemurah sugihnya pemurah. Nah, karena di dalam kitab Ta'lim itu harta yang saleh, harta yang bagus itu di tangan orang yang saleh. Kalau harta di tangan orang yang kada saleh, ini yang menggunakan duitnya tuh mana-mana kada bagus jalannya. Di Malaysia tuh ada yang ngarannya tempat orang berjudi khusus, ngarannya kasino. Kayak kasino itu loh terakhir. Ada khusus itu kelas tingkat dunia, kelas tinggi. Nungguan orang pengusaha itu di situ tempatnya. Ini bingung mana menggunakan duit banyak kali ini. Jadinya ke situ aja judi. Nah, tingkat yang ada yang 1 juta, 2 juta lagi. Di situnya menggunakan pada online-onlinean bertetap muka. Kalau yang kelas anuan online kan, nah sudah habis klik gantung diri. Itu sebaliknya bisa mewasiat bahwasanya sertifikat rumah itu sudah dijual 15 juta aja, masya
15 juta. Jadi namanya ada orang mengambil sertifikat itu udah ulung jual rumahnya gara-gara judi online mati. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang judi ini. Ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, bahwasanya hanya saja Allah innama, khamar dan judi itu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, bahwasanya khamar dan judi itu memultinasi dan manu berhala itu adalah rijsun min amali syaitan, itu adalah daripada gawian syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, jauhi yang hendak memalaki khamar, ya juga mewabah. Khamar itu termasuk aja narkoba. Nah, kita Indonesia ini kan, Kalimantan Selatan ini, kalau nggak salah itu nomor 4 terbanyak narkoba. Jujur aja, di Indonesia nomor 4 narkoba. Jadi kita ini kan lagi mengendalikan. Cuma kita itu waspadanya lawan anakku, anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi jangan sekda habib untuk Allah di sini wayah ini izin miras itu ada lagi persetujuan higama-higama ini ada lagi langsung merusak izinnya. Jadi aku sendiri bingung karena habis pikir kayak apa yang mengendalikannya ini. Itu ada orang lagi dikendalikan, kita aja lagi, anak jaga, keluarga kita jaga daripada hal-hal yang tersebut itu khamar, judi. Kawalah di Bandung, kawalah di kita aja lagi. Ujar Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Keluarga dulu, diri kamu dulu ya keluarga. Namanya ada misi, kelebihan hanya orang lain. Qala ujar ulama, alimu anfusakum, belajarlah diri kamu itu. Belajar diri kamu. Belajar apa? Belajar agama. Wa ahlikum, dan keluarga-keluargamu. Mengapa dilajari? Al khairat, kebaikan. Dilajari anak kebaikan, dilajari cucu kebaikan. Itu aja lagi kewajiban kita. Kalau kita hendak menghapuskan judi, kalau menghapuskan khamar, narkoba, ada apa? Nah, apa kebaikan apa? Mayanjuna bihi minan nar, yaitu sesuatu yang menyelamatkan inya daripada api neraka. Dilajari. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala faqihuhum wa allimuhum wa adibuhum. Ujar Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ujar sidin, belajarlah, lajari mereka, allimuhum,
Artinya belajar ilmu fikih mereka itu ini haram, ini halal, ini kan bagus, ini baik, ini baik. Oh, mulai lagi halus pelajari. Wa adibuhum, dan belajar ini adab. Adab. Belajar adab dalam menyenangkan. Sekolah itu guru misalnya, anak adu-adu lawan kita, nah, jangan diambil dulu, jangan diambil panggilannya. Sama di pondok pun, inya namanya hendak ambil itu macam-macam aduannya. Aku diinul, aku disipak, aku ditempel, aku dimacam. Padahal orang kada menyipak, padahal artinya menyipak itu kada genjang, kada sakit dadar, kada sakit tulang. Iya, kabarnya itu bilang mandu-mandu sampai datang itu ombudsman, kejaksaan sekali datang. Apa penjelasannya? Ini. Oh, ada bapak ini. Nah, jadinya mampir aja dari anaknya aja, aduan anaknya aja. Aku ambil langsung membawa polisi, langsung membawa ini. Sekali di interogasi anaknya, boleh namanya ombudsmannya jadi. Nah itu gara-gara kuitannya pada melajari adab lawan perburuan. Nah ini undang-undang namanya menjinjit saja dilaporkan oleh orang tuanya, tertangkap dulunya. Kayak anak melajari adab lawan anak. Jadilah punya hendak belajar itu bujur-bujur. Jadi di dalam ta'lim itu namanya hendak alim anak itu, maka hadiahi gurunya. Jadi ada Harun Rasyid menyerahkan anak sidik, menyerahkan kepada guru. Suatu hari sidik kehilangi anaknya, melihat anaknya sidik itu menuangkan gurunya berwudu. Imbang menuangkan wudu dari gurunya anaknya menuangkan guruan Pak Banyu wudu anaknya tadi. Lalu orang tersebut mengiang mendatangi gurunya. Wahai guru, ulun ini minta lawan pian supaya anak ulun itu belajar adab. Nah jadi bagulan sudah melajarinya menuangkan bajunya macam-macamnya badan, turun tunduk lawan bagulan. Karena kawal bagulan itu misalnya apa? Karena mau dibantunya. Ulun melihat bahwasanya anak ulun itu tadi pian suruh menuangkan baju untuk berwudu dia. Nah ulun harapkan itu jangan kayak itu. Nah ulun harapkan itu suruh inya mengudui dia. Usulkan semuanya tangan ini diudui, bantis diudui, intian bentuk aja lagi. Nah itu ada sari tuh. Nah apa ini anakku disuruh-suruh menuang baju? Aku pada menyuruh kamu jadi pembantu bang. Aku menyuruh dilajari. Nah sari. Padahal Pak Guru itu melajari, maka arahnya mempelajari adab. Nah, jarang ada orang yang Harun Rasyid itu jangan disuruh menuang baju aja, tetapi disuruh mandi perbulan. Gitu. Nah, itu namanya nakuitan mendukung. Nakuitan dalam mendukung. Kalau sedikit datang, sedikit amuk, sedikit. Padahal kamunya sudah komunikasikan, kamunya salah. Aku buru-buru kita ini pas lawas-lawas anak masuk sekolah. Artinya mengambil informasi itu sabalah aja sebelah pihak aja. Nah itu. Kembali kita tadi ke orang mati syahid, orang kaya, orang
kaya tadi hendak masuk surga. Orang kaya tadi yang ketiga nih hendak masuk surga dahulu daripada yang ketiga tadi. Kenapa jadi kamu masuk surga ini? Karena aku murah, hartaku apa aja kuberikan kebaikan. Bangun masjid, bangun madrasah, membangun pondok pesantren, membangun langgar, membangun macam-macam. Orang menuntut orang yang paling katanya pemurah. Jadi Jibril ikan pemurah itu tahu dari mana bahwa pahalanya ini, pahalanya itu, pahalanya ini masuk surga dari orang alim memadai. Nah cocoklah kamu dulu daripada orang alim. Ujar sini orang alim berdahulu paguluan. Silakan paguluan masuk surga berdahulu. Jadi orang alim pulang. Ya Allah, ulun ini gara-gara jadi alim itu karena ada pondok pesantren, karena ada masjid aku beribadah, karena ada di situ madrasah. Jadi karena ulun alim ini, karena ada pondok pesantren, ada madrasah, ada orang melajari. Di situ tempatnya. Lamunya kada ada sekolahan, kada ada melajari, sekolahannya kada kawan juga jadi alim. Jadi berdahulu itu orang yang sugih menapakahkan duitnya untuk pondok pesantren, untuk agama. Nah, maka keputusannya bahwasanya orang yang berduit, orang yang pemurah ini dipersilahkan masuk surga pada hulu. Gara-garanya itu orang yang pemurah. Jadi bagus saja orang yang sugih tapi di tangan orang yang saleh. Gunanya itu adalah untuk kebaikan. Dan pada hulu segini masuk surga. Dipersilahkan oleh paguluannya masuk surga. Gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati ay yata'allama al-mar'ul muslimu ilman summa yu'allimahu akhahul muslim. Ujar Nabi yang paling afdal sedekah yaitu melajari seseorang non muslim satu ilmu kemudian ia melajari akan itu sedekah. Nah jadi orang alim itu banyaknya sedekah. Kenapa? Karena dia melajari orang. Qala Isa alaihi salam man ta'allama amila wa 'alima yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Jadi namanya kita hendak jadi melajari. Jangan kada usah orang dulu dilajari. Ya tadi anak kita dulu dilajari ilmu yang kebaikan. Maka orang yang melajari tadi, nah kita nih melajari anak, melajari cucu. Melajari itu kemudian ininya gana, imbagana kita melajari orang anaknya. Nah itu dianggap paling afdal sedekah. Jadi dia Nabi Isa pulang orang yang belajar, imbah belajar tadi diamalkannya. Makanya kita ya dari nama kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Berpuasa kita mengamalkan. Makanya itu dipanggil dianggap di malakut samawat, dianggap di atas langit itu adalah orang yang paling besar. Yudha'a aziman, dipanggil orang yang besar.
ورد أن الله تعالى أوحى إلى موسى تعلم الخير وعلمه الناس فإني منور لمعلم العلم ومتعلمي قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, belajarlah kebaikan. Kita belajar kebaikan dan berilah pelajaran kepada orang, kepada manusia. Yang kita dapat kita sampaikan kepada orang. Maka ujar Allah, sungguhnya aku menerangi orang yang melajari dan orang yang belajar. Nah, apa dilajari, yang ditarangi kubur mereka. Makanya tadi mati syahid tadi orang menuntut ilmu, sehingga dia tidak akan kesepian di dalam kubur itu. Jadi tidak kesepian, tanam dan tidak sepi. Ada sepi itu berarti ramai. Jadi orang belajar ilmu, belajar kebaikan, ya belajar ilmu agama atau kebaikan caranya, itu tarang kuburnya. Jadi beberapa orang yang belajar ilmu dibongkar kuburnya, itu pada hancur. Nah kita tahu tuh Ramadan dari Syekh Ramadan itu dibongkar di sana di Kalbar itu diadili orang, ternyata sudah 2 tahun sendiri. Kemudian diadili pada hancur tubuhnya. Ada lagi Habib Muhammad Alawi Al-Maki itu juga waktu orang meriksa itu pada hancur juga. Jadi kada ada buka-buka orang lagi. Ada lagi Syekh Yasin Padani di Makkah. Ada lagi Nawawi Al-Bantan, dia juga pada hancur juga. Nah, orang-orang yang bercimpung dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli ilmu, mengamalkan ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membuka hati kita untuk belajar ilmu dan belajar ilmu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.